Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Bapak Tri Handoko, kalian bisa memanggilnya dengan Pak Trihan. Oke, selanjutnya nanti kita akan membicarakan materi pelajaran Bahasa Indonesia kelas 7 untuk MTS atau SMP. Untuk selanjutnya nanti apabila ada materi-materinya yang dirasa kecepatan, silakan kalian menggunakan fitur play dan pause saja sehingga agar tidak kesusahan dalam menyerap materinya. Mungkin itu saja, kita akan langsung lanjut ke materi teks deskripsi. Oke, kita langsung masuk ke materi teks deskripsi. Sebenarnya apa sih teks deskripsi itu? Apa bedanya dengan teks yang ada di koran atau teks atau lain-lain? Nah, kita akan masuk ke pengantarnya. Sebenarnya teks deskripsi itu apa sih? Teks deskripsi ini adalah sebuah teks yang menggambarkan secara jelas sebuah objek. Objeknya itu bisa lemari, bisa bola sepak atau apapun. Atau di sini juga bisa menggambarkan sebuah tempat atau peristiwa yang sedang menjadi topik kepada pembaca, sehingga pembaca itu seolah-olah merasakan sendiri dengan membaca teks tersebut, seolah-olah kita merasakan objeknya, tempatnya, dan lain-lain. Lalu kita langsung masuk ciri-ciri. Sebenarnya teks deskripsi itu ciri-cirinya apa sih? Nah, ciri-ciri yang pertama adalah melukiskan atau menggambarkan suatu objek seperti benda. Nah, tadi sudah disebutkan, suasana tertentu atau tempat. Nah, di sini ciri yang kedua adalah penggambarannya dilakukan dengan melibatkan panca indera. Inderanya ada indera pendengaran, penglihatan, pengecapan, penciuman, dan perabaan. Terus ciri yang ketiga adalah memaparkan ciri fisik dan sifat objek tertentu seperti bentuknya seperti apa, warnanya seperti apa, ukuran, dan kepribadian secara rinci dan jelas. Terus ciri yang keempat adalah banyak ditemukannya kata-kata yang maknanya berupa kata sifat atau keadaan. Nah, terus nanti ada contohnya. Terus yang ciri-ciri kelima, para pembaca dapat merasakan sendiri setelah membaca teks tersebut, seolah-olah dia itu merasakan ada objeknya, ada tempatnya, ada peristiwanya saat telah membaca teks tersebut, sehingga penggambarannya itu sangat rinci dan detail sekali. Nah, setelah ciri-ciri, kita akan masuk ke struktur teks deskripsi. Struktur itu apa? Struktur itu bagaimana cara membentuk teks deskripsi yang benar. Sama seperti rumah. Rumah itu ada genteng, ada tembok, dan lain-lain. Sedangkan teks deskripsi pasti ada strukturnya juga. Struktur yang pertama adalah identifikasi, yaitu merupakan bagian yang mengenalkan objek, tempat, atau orang yang akan dideskripsikan. Biasanya identifikasi ini selalu letaknya di awal-awal, yaitu berisi ciri umum seperti nama objek, lokasinya di mana, ukuran keseluruhannya di mana, dan lain sebagainya. Biasanya teksnya itu bersifat membicarakan tentang sesuatu yang umum. Nah, struktur teks deskripsi yang kedua itu apa? Yang kedua adalah deskripsi bagian, di mana di deskripsi bagian ini adalah memuat gambaran rinci dari objek yang digambarkan. Maksudnya gambaran rinci itu apa? Yaitu secara mendetail, yaitu menjelaskan ciri umum yang telah disebutkan di ciri yang pertama, yaitu yang identifikasi, sehingga penggambaran ciri-cirinya itu bersifat detail, secara jelas, dan lain-lain. Terus yang terakhir adalah isinya penutup. Nah, struktur yang ketiga adalah penutup, yaitu berisi kesan umum yang didapatkan penulis setelah melihat objek. Biasanya, apakah dia suka terhadap teks tersebut atau enggak, dia mendukung atau tidak. Nah, untuk selanjutnya kita akan mencermati struktur teks deskripsi. Agar lebih jelasnya, kalian bisa identifikasi itu mana sih, deskripsi bagian itu mana sih, penutup itu yang mana sih. Nah, di sini ada sebuah teks tersebut adalah tentang tongkonan. Nah, di sini tongkonan adalah rumah adat masyarakat Toraja. Tongkonan berasal dari kata tongkon, yang artinya duduk bersama-sama. Nah, mulai dari sini adalah identifikasi. Identifikasi selalu ditempatkan di awal-awal. Karena apa? Di situ berisikan nama objek. Nama objeknya apa? Yaitu tongkonan.
Terus di situ juga pasti ada yang namanya lokasi. Lokasinya itu ada di mana? Sudah jelas ada di Toraja, Toraja. Terus gambaran umumnya yang seperti apa? Yaitu sudah disebutkan bahwa masyarakat suku Toraja itu ada rumah adat namanya rumah adat Tongkonan. Tempatnya ada di mana? Ada di salah satunya ada di Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan dan lain-lain. Rumah adat ini juga merupakan salah satu ikon suku Toraja. Selain upacara pemakamannya di situ, isinya berisikan tentang gambaran-gambaran umum, sehingga di dalam bagian yang ini, paragraf ini isinya tentang identifikasi. Lalu bagian struktur teks yang kedua adalah deskripsi bagian. Sebenarnya teks-teks ini sudah kalian bisa temukan di buku paket. Nah, dibuka saja di bukunya karena ini sumbernya berada di buku paket. Tapi Bapak akan jelaskan di sini. Nah, di sini ada jelas banyak banget teks yang untuk yang keduanya. Di sini adalah merupakan semuanya teks struktur teks deskripsi yang kedua, yaitu deskripsi bagian. Mengapa? Karena di sini ada yang namanya teks-teks atau kalimat-kalimat yang memerinci yang secara detail, yaitu memerinci bahan kayu, ukiran rumah, hiasan atap rumah. Karena apa? Yang diidentifikasi tadi kan sedang membicarakan tentang rumah adat Tongkonan. Nah, sedangkan yang di deskripsi bagian itu secara mendetail. Nah, yang terakhir adalah struktur bagian yang ketiga, yaitu penutup. Biasanya penutup itu adalah kesan si sang pengarang. Sungguh kaya warisan budaya Indonesia. Ini adalah perasaan sang pengarang karena kita harus bangga memiliki warisan budaya. Berarti di situ adalah perasaan sang penulis tersebut, isinya kesan umumnya itu agar kita memberikan sebuah kesimpulan, entah itu pro terhadap teks yang di atas atau kontra. Pro itu mendukung, kalau kontra itu berarti tidak setuju. Nah, karena tulisan tadi sepertinya penulisnya pro terhadap tulisan teks deskripsi. Nah, oke, ini adalah ciri-ciri kebahasaan dalam teks deskripsi. Tetapi ciri-ciri kebahasaan dalam teks deskripsi kita akan lanjutkan di pertemuan kedua. Oke, itu saja untuk pertemuan kali ini. Terima kasih karena dalam pertemuan yang pertama adalah kita membacakan tentang apa itu teks deskripsi, terus yang kedua ciri-cirinya, yang ketiga adalah struktur teks deskripsi. Dan untuk pertemuan yang kedua kita akan membicarakan tentang ciri-ciri kebahasaan. Apa itu ciri-ciri kebahasaan? Kita akan lanjutkan di minggu depan. Oke, itu saja pertemuan pertama dari Bapak. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.